kita ini sifatnya project gotong royong. Karena nggak ada dana, nggak ada budget. Ditanya berapa budgetnya? Budgetnya nggak ada. Budgetnya itu spirit. Awal proses kreatif dari film Merah Putih One for All ini, idenya dari mana Pak? Dan tahun berapa? Idenya adalah setelah 17 Agustus tahun kemarin. Jadi kita menyikapin bahwa selama ini kita prihatin tidak ada di event 17 Agustus proklamasi tidak ada film yang segmented untuk Merah Putih. Gitu. Tapi kemeriahan perayaan kan ada di kampung, di desa. Nah, untuk film kita nggak ada. Nah, kami dari pekerja kreatif perfilman Indonesia di Pusat Usmar Ismail ini, kita terpanggil apa ya? Masa kita nggak bisa sih? Kita mampu kok, kita bisa. Cuma kelemahannya kita kan kita nggak ada pendanaan. Karena kita kan bukan corporate besar dan nggak ada cukong gitu loh. Jadi saya kumpulkan beberapa kawan, saya tawarin, mau nggak kamu? Cuma ini proyek bukan komersil, kita nggak ada. Kalau kamu di depan minta angka, ya sorry to say, ya udah ada beberapa yang sudah itu, ya udah kita cari. Nah, ide itu muncul dari niat baik kami, lalu kita cari tim yang mau kerjasama dengan kita tanpa kontrak, tanpa apa. Karena kita ngomong terus ini untuk ini loh ya, gitu. Kalau kamu berharap lebih dari ini ya maaf, kita nggak bisa. Cuma ini ada satu. Kita bisa memberikan eksistensi kita sebagai anak bangsa, kontribusi yang nyata. Untuk apa memeriahkan ini? Dari semangat keterbatasan kita, jadilah ini. Nah Pak, ini kan tadi menyebut tema utamanya untuk mengisi tema kebangsaan ya Pak, di Hari Kemerdekaan. Kenapa judulnya ada bahasa Inggrisnya juga Pak? Kenapa jadi begini, ya hari ini bahasa nasional, internasional, bahasa Inggris itu bukan sesuatu yang tabu, itu bahasa gaul. Bahasa yang semua anak-anak Gen Z juga, kita orang-orang film juga memakai istilah-istilah itu bahkan. Nah, jadi kita ini membuat film ini temanya kebangsaan untuk anak-anak. Judulnya Merah Putih One for All. Itu satu untuk semua. Kita kenapa pakai bahasa Inggris? Ini kan bahasa yang familiar dan artinya yang mudah dan kayaknya ini familiar gitu loh, istilah-istilah gitu. Jadi supaya familiar aja di di telinga bukan kita, anak-anak gitu loh. Gitu. Kan ini konsumsi untuk anak-anak, bukan untuk orang dewasa, remaja, apalagi kita orang tua. Pak, kemarin juga baru kemunculan film ini langsung menuai kritik nih, banyak kritik. Gimana Pak melihat kritikan-kritikan itu Pak? Kritik karena mereka belum tahu dan hanya melihat di atasnya aja. Cuitan-cuitan itu kan mereka belum tahu. Nah, bagi yang media yang tervalidasi, mereka pasti konfirmasi pakai undang-undang jurnalistik, hak tanya jawab. Nah, di situ kita memberikan, bukan mengklarifikasi, karena kami tidak ada salah. Yang pertama, kita ini sifatnya project gotong royong. Karena nggak ada dana, nggak ada budget. Ditanya berapa budgetnya? Budgetnya nggak ada. Budgetnya itu spirit. Tadi di awal saya singgung, mau nggak gini, mau nggak gini. Proyek thank you lah kata beberapa kawan media yang wawancara kepada kami. Jadi sifatnya gotong royong, dan gotong royong ini bukan duit, tapi effort. Kemampuanmu apa? Animasi. Kemampuanmu manajemen film. Kemampuanmu memanage ini, komunikasi, ini. Ayo, mau nggak? Gitu. Ada yang nggak mau pasti, karena ada beberapa kawan-kawan yang memang basicnya materialistik. Oke, berapa gitu. Kita ketemu penata musik, ahli musik, saya pikir dia wah, ketika ayo udah kerjain ya, kita gini. Ya tapi kan butuh biaya besar. Hah? Dari awal kita sudah ngomong, tapi ujung-ujungnya ada nilai itu, ya udah kita silent aja, kita cari yang itu aja. Karena ini gotong royong. Artinya yang 6,7 miliar itu nggak ada atau gimana? Kalau ada, saya nggak akan hari ini bisa tayang 400 layar. Oh, kalau punya budget segitu? Jelas dong. Biaya yang paling gede buat kami yang tidak bisa dibayar. Terima kasih apa? DCP sama poster. Poster cetak, DCP ke vendor untuk biskup. Itu nggak bisa, kita nggak bisa. Kalau saya coba tawarin mau kerja sama dengan kami, nanti itu diperhitungkan ya, pasti mereka nggak mau. Nah, itu yang harus kita bayar.
Kenapa hari ini kita cuma 16 layar? 16 layar? Padahal permintaan banyak. CGV, Cineplex, Cinepolis, Flix itu independennya minta banyak. Kami kan nggak mampu. Nah Pak, tapi ini sendiri kan di XX1 gitu ya, yang antre untuk layar tuh, untuk tayang aja banyak banget Pak. Kenapa akhirnya bisa masuk di? Kami sangat mengapresiasi pihak XX1 mau memberi kesempatan Merah Putih. Kemungkinan pertimbangan mereka juga mereka seperti kami kali. Melihat momen ini mereka ikut berpartisipasi, berkontribusi secara aktif mewarnai kemerian ini. Dengan cara apa? Ya, XX1 domainnya film, ya dia memberikan layarnya, walaupun terbatas. Kami yang ngerti produksi, ya kami kontribusinya di bidang produksi film. Mungkin yang kawan-kawan di bidang media kontribusinya apa? Ya dia bisa menyuarakan ini. Pesan moralnya apa dan sebagainya. Itu kan kontribusi. Untuk apa? Kan kita nggak ada komersil. Untuk kemeriahan. Hasilnya gimana? Kita udah sepakat dari awal. Hasilnya gede, feedbacknya ya kita bagi ke tim. Kalau sampai song, ya kita bagi. Terima kasih. Jadi kita nggak ada perasaan stres. Aduh nanti gimana kalau nggak ini? Nggak ada, karena niat awalnya kami berkontribusi. Ini loh sumbangsi kami dari pekerja kreatif perfilman. Sumbangsi kami. Sumbangsi yang lainnya mungkin ada. Bentuknya kan macam-macam. Kalau saya kepala desa atau RT RW, kita sumbangsinya pesta. Pesta apa namanya? Lomba 17 ya. Kalau kantor mungkin mengadakan jalan sehat, itu sumbangsi mereka. Nah, di film setiap event 17 Agustus itu minim sekali tayangan. Kalau tayangan film perjuangan ada, cuma yang segmented khusus buat proklamasi. Kalau kita lihat di trailer kan kita langsung menyambut 80 tahun kemerdekaan dalam rangka itu. Karena memang kita buat segmented untuk itu. Pak, untuk produksinya dan pengerjaannya berapa lama Pak? Dan melibatkan berapa animator gitu untuk film ini? Jadi kita mulai produksi itu tadi saya singgung setelah Agustus tahun kemarin. Jadi sekitar September. Tapi Agustus itu kok begini ya? Sama aja seperti. Nah kita mulai terbetik. Harus kita warnai nih, inspirasi, men-trigger apa ya? Ya harus film dong, karena nggak ada. Gitu. Kalau teater atau apa, sanggar kan pasti ada. Film belum ada kan, gitu. Tapi high cost. Nah, kita mulai, kita ada ide gini-gini. Akhirnya terbentuk pilihan kita ke animasi karena era digital. Lalu kita tidak melibatkan banyak orang. Kenapa? Karena tidak semua orang mau terlibat dalam proyek yang apa tadi istilahnya proyek thank you katanya gitu. Ya, kita mau cari yang terlibat aja. Dan kita sudah ngomong sebelumnya ada kreator dari Jogja, Bali, Bandung, Jakarta, semua gitu. Berapa kontraknya, bagaimana dan sebagaimana. Ya udah kita cari. Berarti nggak ada total berapa animator yang dilibatkan Pak? Maunya gitu. Cuma kan semuanya ada basic materialistis. Nggak ada hitungan pasti. Nggak ada. Ngerjain. Nggak ada. Jadi siapa yang mau terbeban, ayo ya memang dikoordinatir oleh Pak Bintang. Nah, dia yang mau Pak, ya dia punya effort. Ya dia pasti pakai dana, saya pakai dana sendiri, beberapa orang pakai dana sendiri. Ya sesuai, kayak makan aja kita gantian yang makan. Karena kan nggak mungkin kita kerja sampai malam, camilan, minum dan sebagainya. Ya kita gantian, bahkan kita pernah nggak ada, ya sudah kita diem. Mungkin karena pas lagi nggak ada, gitu loh. Kalau pengisi suaranya Pak, sama. Nggak ada yang melibatkan artis gitu Pak pengisi Wah, suara. kalau melibatkan artis, saya mau bertanya, bisakah kita say thank you? Pernah nawarin nggak proyek say thank you ke artis? Ada ini proyek animasi. Jadi gini Mas, kalau kita nawarin kita akan jadi malu, gitu loh. Karena kita sudah paham, gitu loh. Sampai ke gala primer kemarin, itu semua talent yang tampil tidak ada 1 sen pun. Bahkan dari penarinya dari Brebes loh, Sanggar Tali Salem itu. Dia perform, bayang dia bawa bajunya ini, transportnya dari sini. Penyanyi, kru talent 20 orang, tempat kita, semua kontribusi dari mereka. Dan saya sangat terharu mengapresiasi mereka semua, termasuk kayak pihak XX1 sama Sam Studio.
mereka mau berkontribusi itu sudah luar biasa. Padahal kami berpikir kalau mau syukur nggak mau kita tayangin di mana biskup yang mau. Yang penting kita mewarnai dan menginspirasi. Kalau nggak ada yang mau, ya kita tayangin di platform kita masing. Kita ada TV streaming, ada YouTube ini, ya sudah gitu loh. Tapi fakta bicara yang ternyata mereka yang korporat besar itu memiliki hati yang terbeban. Mungkin karena melihat iya ya, ini sedikit beda ini. Ada film yang khusus ini, kemarin-kemarin nggak ada. Nah, mungkin itu kami nggak tahu. Cuma kayak XX1 banyak mempertanyakan. Kami melakukan standar biasa. Surat itu sampai ada penolakan, ada revisi, kita lakukan. Sebisa mungkin kalau sampai ditolak ya sudah. Tapi finally mereka memberikan kesempatan walaupun nggak maksimal. Karena kan nggak mungkin. Berapa kali Pak ditolak XX1 Pak? Bukan ditolak, pertama ditolak lalu revisi DCP. Iya, ada yang suaranya over, ada yang ini, ya kita perbaikin. Nah, masih ada kesempatan, masih Pak Endi, oh, udah. Kalau bilang nggak ada, ya sudah mau apa lagi, gitu loh. Karena kami bisanya gini, kita tidak ada supporting siapapun, backup siapapun nggak ada. Pak,